Jadi kita kan harus memahami politik yang berkiblat pada tatanan untuk mengamankan bangsa dan negara. Dan politik kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab sebagai pembawa amanah para leluhur, kita kan diwasiatkan untuk melanjutkan, mewariskan perjuangan cita-cita bangsa. Jadi tentunya dalam pencapaian maksud dan tujuan itu sebagai generasi terus-menerus turun-temurun, tidak luput daripada bagaimana tata cara kita mengamankan negara kita ke depan. Jadi kita kan harus memahami politik yang berkiblat pada tatanan untuk mengamankan bangsa dan negara. Jadi kita harus terfokus benar-benar kepada suatu visi misi untuk mengamankan politik nasional bangsa Indonesia ini. Bukan kita mengutamakan politik keinginan, pemuasan pribadi, kelompok masing-masing. Ya, ini bukan pewaris penerus perjuangan cita-cita bangsa. Kalau demikian, adalah pewaris kelompoknya dan pewaris pribadinya. Nah, kita kalau sebagai pewaris penerus perjuangan cita-cita bangsa harus bersatu, konsentrasi, konsisten pada bagaimana untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan. Kita kan masing-masing punya hak demokrasi. Hak demokrasi itu adalah hak demokrasi berbangsa dan bernegara. Jadi tujuannya sekali lagi seperti politik bangsa dan mengamankan politik bangsa dan negara. Demokrasi kita juga demokrasi untuk pengamanan bangsa dan negara. Jadi kalau hak memilih siapapun itu hak masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh kewajiban dipilih dan memilih. Kita boleh memilih siapa, kita boleh dipilih siapa. Tapi dalam hal pilih memilih bukan berdasarkan karena like and dislike. Teman dari teman saya adalah teman saya, musuh dari teman saya adalah musuh saya. Ini bukan satu pemikiran yang berbangsa dan bertanah air untuk kepentingan NKRI. Jadi kalau hanya tampil-tampil untuk pro dan kontra tanpa landasan berpikir yang baik dan benar, ini sangat-sangat keliru. Kalau ada yang menteri-menteri sudah duduk dalam pemerintahan, lalu mau keluar, itu kan hak masing-masing. Adalah kewenangan masing-masing. Tapi jangan itu dijadikan keluar daripada kementerian yang sekarang ini untuk seakan-akan mau menjatuhkan Pak Jokowi. Ini sangat keliru. Mereka itu duduk di menteri, duduk sebagai aparat tertinggi itu kan duduk untuk Indonesia, duduk untuk rakyat Indonesia. Bukan seakan-akan itu dijadikan satu bumerang keluar saya dari salah satu jabatan di kementerian, dari salah satu BUMN untuk memukul seakan-akan tidak simpati lagi kepada Pak Jokowi. Jangan dilihat dari situ, itu sangat keliru. Kalau semua keluar dengan alasan dari kementerian menjatuhkan Pak Jokowi, lalu mereka meninggalkan tugas mereka yang sudah diamanahkan dan disumpah untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya, lalu keluar, kementerian ditinggalkan, kepemimpinan di kenegaraan ditinggalkan, lalu berarti tujuan mereka hanya untuk mengejar jabatan mereka, lalu meninggalkan rakyat. Ingat, kepentingan rakyat yang ditinggalkan mereka, bukan kepentingan sentimen kepada Pak Jokowi. Ya, saya tidak mempermasalahkan
siapa-siapa, tapi saya selalu menjadi tolok ukur untuk berpikir bangsa dan negara. Kita harus punya idealisme tentang bangsa dan negara. Kelihatan jadi tren, keluar ikut-ikutan supaya seakan-akan kesan memberikan suatu image negatif bahwa Jokowi sudah tidak kami senangi lagi. Jadi kalau kalian menteri-menteri yang sekarang ini sudah dilantik untuk kepentingan negara, itulah tujuan. Jadi bukan dilantik untuk kepentingan Jokowi, itu dilantik bukan karena kepentingan pribadi, dilantik untuk kepentingan negara, untuk rakyat. Kalau keluar berarti kan semua permasalahan rakyat terabaikan sesuai dengan job description yang dia miliki, maka itu kan yang dirugikan adalah negara dan rakyat. Jadi jangan kita salah-salah berpikir karena emosi kepada seseorang lalu seakan-akan memberi kesan ya keluar, silakan keluar, masih banyak yang menunggu. Kalau memang mau diganti masih banyak, termasuk kami ini, kalau dipakai kami siap. Nah, tapi kami tidak ada ambisius untuk sesuatu. Nah, saya melihat di dalam kementerian ini yang diutamakan hanya untuk bagaimana saya menjadi menteri. Kenapa tidak pada waktu itu mau mengeluh kepada Pak Jokowi untuk bisa jadi menteri? Kenapa pada saat itu tidak marah-marah kepada Pak Jokowi? Semua baik, semua nunutan, semua hormat, semua memuji Pak Jokowi. Baru sekarang ini karena sudah ada menteri jadi kandidat yang berlawanan dengan Pak Jokowi, baru menunjukkan taringnya seakan-akan keluar menjatuhkan Pak Jokowi. Lalu jadi kebiasaan saya lihat selalu menceritakan hal-hal off the record negara untuk menjatuhkan, membongkar masa lalu, aib-aib masa lalu itu, membongkar rahasia negara. Bukan pada waktu dilantik disumpah harus dapat menyimpan rahasia negara. Jangan dibombardir sekarang serta berlawanan politik lalu seenaknya sesuai perut, sesuai hati masing-masing menggelontorkan rahasia-rahasia negara. Ini kan yang tidak etis. Kenapa tidak dulu marah-marah kepada Pak Jokowi? Saya tidak membela Pak Jokowi. Kenapa tidak marah-marah dulu? Sebuah nunutan. Karena takut kalau tidak diterima duduk di menteri oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang apa salah Pak Jokowi kepada mereka? Nah, saya melihat di sini kita masih jauh dari sikap kenegaraan. Kenegarawanan, menjadi negarawan yang baik dan benar. Jangan kita lupa, jangan sempit kita berpikir sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan bukan menjadi pimpinan negara yang tertinggi di Jakarta, di Republik ini. Jiwa kenegarawan adalah di mana-mana. Dari pejabat tinggi, dari rakyat petani, dari nelayan. Kalau punya suatu keterpanggilan untuk menjaga kestabilan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dia adalah negarawan. Karena seorang negarawan kan harus dapat berdiri tegar mengamankan stabilitas negara ini. Nah, kalau dia sudah duduk di menteri lalu membongkar-bongkar segala rahasia jabatan, bukan seorang negarawan. Apa beda dengan seorang petani nelayan yang baik, tidak ada jabatan tapi ia menyimpan rahasia jabatan, tidak membombardir, tidak menjelekan satu dengan lain? Itu seorang negarawan. Negarawan bukan dinilai bahwa dia punya jabatan tertinggi. Dan saya melihat saat sekarang ini dalam pemilihan Pilpres ini, semua hanya terfokus bagaimana saya menang, kelompok saya menang, kandidat saya mau menang. Bukan itu tujuan saudara-saudara. Jangan kolot kita berpikir. Kita itu bukan mau mengejar kandidat kita, tapi kita mau mencari siapa orangnya yang pas menjadi presiden Republik Indonesia. Ya, berbicaralah dari sebuah partai, jangan gontok-gontokan. Berbicara siapa kira-kira yang akan menjadi presiden ke depan, dapat membawa kita semua kepada yang baik. Ibarat kita naik mobil, supirnya kita harus pilih baik-baik, jangan pilih yang mabuk. Nah, nanti kan celaka di jalan kalau kita pilih yang mabuk. Tapi sekarang saya lihat tidak memilih
kredibilitas, integritas seorang presiden, tapi memilih siapa yang dekat dengan saya, siapa yang kemudian saya bisa dekati supaya kita bisa jadi menteri kemudian. Nah, kalau ini kita kan blok-blokan berarti. Dalam hal blok-blokan kita mudah diombang-ambingkan, bisa mudah diadu domba. Politik the fight at impera akan berlangsung lagi di zaman sekarang ini. Diadu domba sana sini. Begitu kira-kira pandangan saya selama ini, karena saya lihat semua hanya cenderung senang kepada orang saya, bukan senang kepada siapa orang Indonesia yang cocok. Nah, kalau dia sudah jadi kandidat, hendaklah menjadi kandidat yang baik. Saya tidak pro kepada siapa-siapa, walaupun sebagai bangsa Indonesia berpikir objektif rasional. Di dalam perhelatan saat sekarang ini, Pilpres, semua sudah cenderung selalu, ibarat pedagang selalu memuji-muji barangnya dan menghina-hina barang-barang orang lain. Itu tidak bagus. Ini harus kita hilangkan. Ini budaya-budaya yang salah di dunia ini. Semua dipolitisir. Tidak senang kepada si A, dipolitisir. Mari kita bersatu, buat organisasi cepat, organisasi dadakan, untuk mau membuat suatu visi misi, menjatuhkan seseorang, mau memperakasai yang lain untuk menjatuhkan si A, si B. Nah, kalau kita masing-masing akan berdiri dengan kelompok kita masing-masing, dengan keegoisan kita masing-masing, akan terjadi handicap, akan terjadi chaos di negara ini. Satu menyatakan, oh saya jawara, saya jawara. Jangan. Semua kita jawara di Republik Indonesia ini. Di atas langit ada langitnya. Nah, kalau kita semua bertarung, hancurlah negara ini. Itu yang saya harapkan. Marilah menjadi penerus perjuangan cita-cita bangsa yang baik dan benar. Dan pengikut-pengikut tiap-tiap para kandidat jangan turut membakar-bakar. Tidak tahu sebab-sebabnya, ingin menggelontorkan di YouTube, mau politisir. Jadi terjadi seakan-akan kita ini sikap saling menyerang. Dan kalau kita sikap saling menyerang, kalau dievaluasi berarti kita bukan negarawan yang baik dan setia terhadap cinta terhadap negara.